Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di podcast saya kali ini, di season yang ketiga atau part yang ketiga, masih ngebahas tentang jiwa terpilih, Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Dan untuk Satrio Piningit yang kemarin saya jelaskan itu ada dua ya, dari golongan hitam dan juga golongan putih. Yang mana golongan hitam itu Dajjal dan yang mana golongan putih itu Isa Al-Masih. Dan di era nanti, di era Imam Mahdi, Satrio Piningit dan Ratu Adil itu berada di era zaman batu ya. Jadi dunia digital itu sudah tidak ada, dan tanda-tanda untuk kebangkitannya itu adanya serangan duhon dari pasukan iblis ya, dari pasukan iblis. Serangan duhon yang pertama dalam kurun 1 tahun waktu lamanya, itu sepertiga air laut diangkat dan tidak dikembalikan ke bumi. Jadi nanti selama 1 tahun itu kemarau, tidak ada hujan sama sekali. Dan di tahun berikutnya atau di tahun yang kedua itu juga nanti ada serangan duhon lagi, dan 2/4 airnya pun sama diangkat. Dan selama itu pula tidak ada hujan sampai dengan serangan duhon yang ketiga. Air laut yang terakhir itu diangkat dan tidak ada hujan. Dan disitulah nanti baru Dajjal bangun dari tempat persembunyiannya. Jadi seluruh lautan di bumi ini itu gersang ya. Dan sekali serangan duhon itu, manusia yang diberi hak hidup adalah yang non muslim sama yang muslim tapi masih bukan yang sejati. Itu tanda-tandanya. Karena saat serangan duhon itu umat muslim yang taat beribadah itu meninggal dunia ya. Jadi selama serangan duhon, dalam satu serangan itu selama 1 minggu itu gelap gulita, dan di situ sudah banyak manusia yang berkeyakinan muslim yang taat itu meninggal dunia, sudah terkubur oleh tanah. Dan semua peralatan elektronik maupun otomotif itu mati. Jadi pesawat terbang yang lagi terbang, adanya serangan duhon, pesawat itu jatuh. Kapal yang di laut, mesinnya mati. Kendaraan, internet semuanya mati, sampai listrik semuanya mati.
Itu yang dinamakan kembali ke zaman batu. Dan nanti di saat kebangkitan Dajjal, Satria Piningit dari golongan hitam, itu selama 40 hari 40 malam dia sudah mengintari bumi dengan membawa fitnah Dajjal yang terkenalnya itu. Dan Dajjal itu membawa 2 buah yang dibutuhkan oleh manusia di saat dirinya telah diangkat menjadi Tuhan. Dia diangkat menjadi Tuhan oleh iblis, ya. Tangan kanan membawa air, tangan kiri membawa api, maupun sebaliknya. Ketika manusia memilih air, itu sebenarnya dia memilih api. Dan ketika manusia itu memilih api, itu sebenarnya air. Dan bukan hanya itu aja, Dajjal membawa ribuan roti karena di saat itu pula banyak manusia yang sudah kelaparan. Dia kelaparan, manusia akhirnya banyak yang menjadi pengikutnya. Dan setiap langkah kaki Dajjal di tanah itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan, rumput, dan pepohonan hijau kembali. Itu prosesnya Dajjal turun ke bumi, dibangkitkan, ya, bangkit dari tempat persembunyiannya atau keterpingitannya. Dan nanti itu sampai di 2 kota di satu negara, yaitu Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah. Itu Dajjal tidak bisa memasuki. Karena di 9 pintu masuk keluarnya daerah Mekah dan Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Jadi ribuan malaikat itu turun di tanah Mekah dan Madinah. Setiap gerbang pintu masuk itu ditutup oleh malaikat. Dajjal beserta rombongan pasukan mereka, dia hanya menunggu di perbukitan. Dan dari situlah nanti orang Arab banyak yang keluar dari Mekah dan Madinah. Itulah yang dinamakan orang Arab yang keluar dari keislamannya. Dalam perjalanan Dajjal menuju Palestina atau Gaza itu untuk mencari Imam Mahdi, dia disambut dengan peperangan dan seluruh pohon serta bebatuan. Semuanya itu bisa bicara ketika pasukan Imam Mahdi atau pasukan Satria Piningit yang asli itu memerangi pasukan Dajjal. Setiap pasukan Dajjal bersembunyi di balik pohon atau di balik batu. Pohon atau batu itu berbicara kepada pasukannya Imam Mahdi untuk menunjukkan pasukannya Dajjal yang bersembunyi di baliknya itu loh.
Dan di situ Nabi Isa atau Isa Al-Masih, dia sudah diturunkan di tanah kelahirannya, dan dia bersaksi seperti yang kemarin saya jelaskan. Tugasnya itu dua, ya. Setelah kematian Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih, yang di saat itu kedudukannya bukan sebagai nabi dan rasul, tetapi sebagai waliullah. Kehidupan itu yang baru dinamakan era kemakmuran, ya. Dan Nabi Isa dan Imam Mahdi itu hidup sekitar 9-11 tahun, dan itu sesuai dengan perjanjian Ratu Adil, bahwa semua makhluk ciptaannya itu harus mati, tidak boleh kekal. Jadi kalau untuk sekarang yang namanya Satrio Piningit Isa Al-Masih itu masih hidup, ya. Jadi yang orang-orang non-Islam Nasrani yang mereka sembah, yang dikatakan anak Tuhan Yesus itu bukanlah Isa. Seperti yang saya jelaskan di part pertama dan kedua. Di situ yang dinamakan era keemasan, dan di era keemasan itu semua penduduk itu makmur, semua penduduk di muka bumi itu makmur, sampai mereka menukar emas, segenggam emas dengan makanan, tapi mereka saling menolak. Dan setelah kematian Isa dan Imam Mahdi itu masih ada lagi, karena iblis pun masih hidup, ya, yang dinamakan era Yajud dan Majud. Itu sebelum kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, ya. Mungkin sampai di sini dulu podcast saya kali ini, karena hampir 15 menit lamanya. Mungkin bisa disambung lagi besok, ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.